kamu muslim tapi belum kepingin umroh, nggak rindu ke Baitullah sama sekali. Sungguh aneh. Perlu dipertanyakan nih status keislaman kita kalau seandainya kita nggak rindu ke Baitullah. Oh, alasannya nggak punya uang. Tenang, mau nggak saya share 5 cara ajaib biar kamu segera umroh, walau saat ini kamu belum punya uang sama sekali. Ini dia, 5 langkah yang akan mendatangkan keajaiban. Insya Allah, jika kamu praktekkan, kamu akan segera umroh tahun ini juga. Langkah kelima, ini yang benar-benar membuat kamu makin cepat mendapatkan keajaiban panggilan Allah ke Baitullah. Tidak peduli bagaimana kondisi keuangan kamu saat ini. Karena 5 cara ini sudah saya buktikan sendiri. Dan tentunya sudah dipraktekkan banyak jamaah dan customer saya. Nggak percaya? Ayo, saatnya kamu yang membuktikannya. Simak ya sampai selesai, biar kamu paham apa saja langkahnya. Langkah pertama, yakini seyakin-yakinnya Allah Maha Kaya dan tidak ada hubungan antara kondisi keuanganmu saat ini dengan berangkat ke Baitullah. Karena kita sudah paham ya bahwa ibadah ke Baitullah merupakan sebuah panggilan. Betapa banyak di sekitar kita orang kaya yang memiliki harta yang melimpah, rumah mewah, tetapi belum juga berangkat ke Baitullah. Sebaliknya, tidak sedikit orang dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Hanya saja dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Maka ternyata orang seperti ini dengan mudah bisa ke Baitullah. Entah itu diumrohkan oleh orang lain atau dia mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Langkah kedua, tetapkan target kapan kamu akan berangkat umroh atau bahkan haji sekalipun. Dengan cara menuliskannya di selembar kertas di waktu yang mustajab. Waktu mustajab ini adalah waktu yang besar kemungkinan dikabulkannya doa-doa kita. Antara lain ketika sahur atau sepertiga malam terakhir ya. Kemudian ketika berbuka puasa, kemudian ketika Lailatul Qadar, ketika azan berkumandang, kemudian antara azan dan iqamah. Pada hari Jumat, khususnya setelah asyar sampai maghrib, kemudian ketika turun hujan. Kemudian ketika hari Rabu, antara zuhur sampai waktu asar, ketika meminum air zam-zam. Nah, tulislah target kapan kamu ke Baitullah di waktu-waktu tersebut. Adapun contoh tulisannya adalah sebagai berikut ini ya. Bismillah, pada bulan Januari 2025, atas izin Allah, saya akan melaksanakan ibadah umroh. Ingat ya, target itu harus detail, mencantumkan bulan dan tahun. Jangan menuliskan target yang tidak jelas. Misalkan begini, Bismillah, saya ingin umroh secepatnya. Nah, ini tentu tidak jelas ya. Hindari juga menuliskan target atau impian kita yang kurang masuk akal. Misalkan, saya akan umroh 1 bulan lagi. Ya, walaupun mungkin ya, ini bisa saja terjadi, tapi alangkah baiknya, silahkan tetapkan target minimal 6 bulan. Langkah ketiga, siapkan tabungan khusus umroh yang kamu simpan di rumah. Kamu bisa memiliki tabungan umroh bentuk Ka'bah ya, yang bisa kamu beli di keranjang kuning sebelah sini ya, teman-teman. Atau jika ingin hemat, kamu cukup gunakan kardus atau kaleng bekas kue yang ada di rumahmu. Kemudian, kamu lubangi secukupnya di bagian atasnya. Kalau bisa, menabung di rumah ya, jangan menabung di bank. Dan komitmenlah untuk selalu menyisihkan uang seberapapun yang kamu miliki ya, setiap hari, entah itu 100.000, 50.000, 10.000, atau bahkan Rp1.000. Setiap kali kita akan memasukkan uang ke dalam tabungan tersebut, berdoalah kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah, melalui perantara uang ini, saya bisa berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah umroh dengan izinmu, dengan keajaiban darimu ya Allah. Bismillah. Ingat teman-teman, ketika kita menabung, jangan gunakan akal atau logika kita. Maksudnya bagaimana sih? Misalkan nih, setiap hari kita hanya bisa menyisihkan Rp1.000 saja. Maka dalam sebulan hanya terkumpul uang 30.000. Jika asumsi biaya umroh adalah sebesar 30 juta rupiah, maka sama saja kita harus menabung selama 1.000 bulan untuk bisa berangkat ke Baitullah. Atau sama saja kita harus menabung selama 83 tahun. Bayangkan teman-teman. Nah, maka jangan berpikir seperti ini ya, karena yakinlah nanti akan banyak keajaiban yang teman-teman rasakan. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Salah satunya adalah kamu akan dipermudah berangkat ke Baitullah dan tidak harus mengandalkan tabungan yang akan kita siapkan ini ya. Jadi tabungan ini itu fungsinya hanya untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kita betul-betul serius ingin ke Baitullah. Lalu langkah keempat, pantaskan diri kita untuk Allah panggil ke Baitullah. Kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita pantas dan siap ke Baitullah dalam waktu yang dekat. Bagaimana caranya? Yaitu hafalkan niat umroh. Kemudian pahami cara memakaikan ihram. Lalu paham tata cara tawaf dan doa serta zikir ya yang harus kita ucapkan ketika tawaf. Paham tata cara melaksanakan sa'i, paham apa itu tahallul dan ritual umroh lainnya. Sekarang kamu silakan pelajari ya tata cara umroh yang sebetulnya bisa teman-teman pelajari melalui video ataupun artikel di internet. Nah, ini langkah yang kelima. Lakukan amalan yang pahalanya setara haji dan umroh. Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis, "Man shallal ghadah fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu, tsumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat, ini yang dinamakan sholat syuruk ya, maka niscaya dia akan mendapatkan pahala setara pahala haji dan umroh. Kemudian Rasulullah sampaikan, sempurna. Jadi berdasarkan hadis tersebut, jika ingin mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh, maka kita ya, kaum laki-laki, setelah sholat subuh berjamaah, jangan buru-buru pulang. Duduk dulu,
jangan beranjak dari tempat duduk, lalu kita berzikir dan membaca Al-Quran hingga matahari terbit. Lalu laksanakanlah sholat 2 rakaat. Inilah yang dinamakan sholat sunnah syuruk. Maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala setara haji dan umroh. Nah, bagi kamu kaum hawa yang dianjurkan sholat di rumah, maka insya Allah akan tetap bisa melaksanakan sholat syuruk. Caranya sama ya. Setelah sholat subuh di rumah, jangan beranjak dari tempat duduknya. Berzikirlah, membaca Al-Quran sampai kemudian matahari terbit, lalu laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, ini yang dinamakan sholat syuruk dan merupakan nama lain sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Jika kamu mempraktekkan 5 langkah ini, insya Allah, yakinlah, keajaiban Allah akan segera hadir dalam kehidupan teman-teman. Nah, jika kamu ingin mendapatkan keajaiban yang lain, ayo sempurnakan ikhtiar dengan membaca buku 7 metode terapi langit. Buku ini berisi terapi yang diambil inspirasi dari Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pengalaman saya pribadi dan pengalaman saya membimbing ribuan orang selesai masalah hidupnya. Dan mereka alhamdulillah bisa menjemput keajaiban berupa selesai masalah rumah tangga mereka, lunasnya hutang yang ditanggung, kemudian sembuh dari berbagai macam penyakit kronis, hingga mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Salah satunya adalah bisa berangkat ibadah umroh ke Baitullah. Silakan teman-teman yang membutuhkan bisa check out ya di keranjang kuning sebelah sini. Harga aslinya 250.000, tapi khusus masa promo, teman-teman cukup investasi sejumlah 167.000 saja. Teman-teman akan mendapatkan satu buku panduan yang isinya full color, teman-teman ya, dan banyak gambar yang menarik. Insya Allah, bagi kamu yang malas membaca, saya jamin teman-teman akan betah membaca dan menyelesaikan sampai ke halaman akhir. Kemudian kamu juga akan mendapatkan buku jurnal harian yang bisa kamu gunakan untuk praktek terapinya. Di sini kamu bisa mempraktekkan terapi berupa terapi menulis dan mengerjakan amalan-amalan sesuai dengan instruksi yang ada di dalamnya. Kamu juga akan mendapatkan buku saku berupa buku ayat-ayat ruqyah. Dan satu lagi teman-teman, kamu akan mendapatkan buku saku zikir pagi sore. Segera ya, check out di keranjang kuning sebelah sini. Mudah-mudahan melalui perantara buku terapi langit ini menjadi sarana hadirnya keajaiban di dalam hidup teman-teman.